Halo Sobat Cemidu, salam kenal, aku Ruho, Badar Kimia kamu. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas terkait hukum laju reaksi. Bagaimana sih persamaan dari hukum laju reaksi gitu ya? Nah, persamaan dari hukum laju reaksi yaitu V sama dengan K konsentrasi dari A pangkat X dan konsentrasi dari B pangkat Y. Nah, V itu apa sih? V adalah simbol dari laju reaksi, tapi teman-teman bisa menemui simbol lainnya yaitu R gitu ya kalau di buku-buku lainnya. Kemudian K itu adalah konstanta dari laju reaksi, dan A yaitu adalah konsentrasi dari suatu zat A gitu ya, pangkat X. Nah, X dan Y ini adalah order reaksi dari masing-masing konsentrasi seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait order reaksi yang tadi adalah sebuah pangkat gitu ya yang ada di persamaan laju reaksi, di mana order reaksi yang tadi saya sebutkan juga bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya ya. Jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan, maka laju reaksi juga akan naik gitu ya. Nah, ini adalah persamaan dari order reaksi, di mana A yaitu dari suatu konsentrasi zat dipangkatkan orde dan sama dengan B yaitu dari laju reaksinya. Nah, contohnya ketika laju suatu reaksi menjadi 2 kali lebih besar apabila konsentrasi salah satu reaksi dibuat 2 kali lebih banyak, orde reaksi terhadap reaksi itu berapa sih gitu ya. Nah, kita masukkan apa yang diketahui gitu ya. Pertama dari laju suatu reaksi, di mana A adalah konsentrasi suatu zat dan B adalah laju reaksinya. Maka laju suatu reaksi itu B ya. Berarti B sama dengan 2 dan A juga sama dengan 2. Maka ordernya berapa sih gitu ya. A pangkat orde sama dengan B. Kita masukkan tadi sama-sama sudah diketahui ya. Berarti 2 pangkat orde sama dengan 2 gitu. Nah, 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 2 gitu ya. Berarti orde itu pangkat berapa sih yang hasilnya 2 gitu ya. Nah, ordenya adalah 1 karena 2 pangkat 1 adalah 2 gitu. Terdapat 3 macam orde reaksi. Yang pertama orde 0, kemudian orde 1 dan orde 2. Untuk orde 0 berdasarkan diagram ordenya di sini tertera yaitu ordenya konstan gitu. Karena laju reaksinya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Oleh karena itu, persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K. Perlu diingat ya, yang tadi kan persamaan laju reaksi secara keseluruhan adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Jika masing-masing konsentrasi zat suatu reaktan itu 0, maka A pangkat 0 itu kan sama dengan 1. Nah, apapun yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1, maka V sama dengan K kali 1. Seperti itu. Begitupun juga orde 1 gitu ya. Orde 1 di sini berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi. Jika konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi juga meningkat sebanyak N kali gitu ya. Contohnya pada contoh soal yang sebelumnya kita pelajari gitu ya. Maka persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1. Orde 2 itu besarnya laju reaksi akan mengalami perubahan sebesar pangkat 2 dari konsentrasi reaksinya. Nah, maka persamaan laju reaksinya itu V sama dengan K dikali, di sini terdapat contoh soal di mana sudah tertera data dari hasil percobaan laju reaksi C plus D menjadi E gitu ya. Nah, untuk menentukan order reaksi masing-masing dari C dan D itu bagaimana sih gitu ya. Nah, di sebelah kanan sudah terdapat cara-cara untuk menentukan order reaksi teman-teman. Untuk yang pertama, kita menulis dulu nih persamaan dari laju reaksi yang sudah terdapat data hasil percobaannya gitu ya.
Dimana yang sudah kita pelajari bersama laju reaksi kan V sama dengan K kali konsentrasi pertama pangkat order reaksinya dikali konsentrasi kedua, konsentrasi zat yang kedua pangkat order reaksinya. Nah, untuk di sini berarti kita langsung masukin aja ya. Di sini kan konsentrasi suatu zat dari reaktan itu C sama D ya. Berarti untuk sama laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali dengan konsentrasi C pangkat X dikali konsentrasi D pangkat Y. Ini sama laju reaksinya. Nah, kemudian untuk nyari order reaksi kita menggunakan sistem eliminasi yang melihat data konsentrasi yang sama dari konsentrasi selain dirinya gitu. Misal kita mencari order X ini kan punya orde dari konsentrasi C gitu ya. Maka kita lihat nih percobaan keberapa yang sama gitu ya. Konsentrasi D yang nilainya sama tuh di percobaan keberapa gitu ya. Nah, ternyata yang sama di konsentrasi D itu percobaan 1 dan percobaan 2. Oleh karena itu untuk mencari orde X kita menggunakan percobaan 1 dan 2 gitu ya. Nah, untuk memudahkan saya balik gitu ya, yaitu percobaan 2 per percobaan 1. Nah, untuk cara nyarinya gimana sih gitu. Nah, untuk cara nyarinya itu kita menggunakan yang rumus yang A pangkat orde sama dengan B gitu ya. Dimana A itu adalah konsentrasi suatu zatnya dan B adalah laju reaksinya. Nah, ini nanti pangkatkan orde. Oleh karena itu kita langsung nih masukin data-data yang sudah tertera gitu ya. Percobaan kedua di sini lihat di konsentrasi C, berarti kan 0,2 ya. 0,2 per percobaan ke-1 yaitu 0,1 dipangkatkan X atau orde sama dengan percobaan 2 bagi percobaan 1, 4 bagi 2 gitu ya. Yang hasilnya 0,2 per 0,1 adalah 2 pangkat X sama dengan 2. Dimana 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 2 itu adalah 1. Maka X-nya adalah 1. Begitupun juga untuk mencari orde Y ya teman-teman. Untuk mencari orde Y kita lihat data konsentrasi C yang sama gitu ya. Nah, data konsentrasi yang sama itu pada konsentrasi C adalah yang di percobaan 2 dan percobaan ketiga gitu ya. Yang 0,2 sama 0,2 ya. Nah, kita masukkan langsung datanya ya. Langsung masukkan datanya yaitu 0,4 per 0,2 pangkat Y sama dengan 8 per 4. 0,4 per 0,2 sama dengan 2. Pangkat Y sama dengan 8 per 4 sama dengan juga 2 ya. Oleh karena itu Y-nya adalah 1. Jadi order reaksi C dan D itu sama-sama 1. Nah, lalu nilai orde totalnya itu berapa gitu ya. Kita tambahkan langsung ya. Kalau orde totalnya berarti orde C tambah orde D sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita menentukan persamaan laju reaksi ya. Yang tadi sudah dituliskan ya bahwasanya V sama dengan K, di sini konsentrasinya itu C, dipangkatkan orde yang sudah tadi ditentukan ya teman-teman, yaitu orde X adalah 1, berarti C pangkat 1 atau bisa tulis C saja gitu ya. Dikalikan dengan konsentrasi D pangkat 1 gitu. Nah, untuk mencari nilai ketetapan, teman-teman bisa menggunakan data dari salah satu percobaan. Misal, di sini saya menggunakan percobaan pertama. Yang tadi persamaan laju reaksi yang sudah dituliskan itu dituliskan kembali karena kita menentukan nilai ketetapan itu dari rumus dari persamaan laju reaksinya gitu ya. Yaitu V sama dengan K pangkat C kali V sama dengan K kali konsentrasi C pangkat 1 dikali dengan konsentrasi D pangkat 1. Di sini karena percobaan 1, V-nya yaitu 2,
sama dengan K kali 0,1, C-nya ya, dikali 0,2. Jadi 2 sama dengan K kali 0,02. Yang mana untuk mencari nilai K-nya 2 per 0,02 atau bisa di rumusnya bisa seperti ini ya, 2 kali 100 per 2. Yaitu K-nya sama dengan 100 per meter, 100 per konsentrasi kuadrat kali second. Kayak gitu ya. Ini M-nya itu bukan meter ya teman-teman, tapi konsentrasi, molaritas. Oke, yang terakhir itu menentukan laju reaksi jika konsentrasi C dan D itu sama-sama 0,5 molar gitu ya. Untuk menentukan laju reaksi, kita menggunakan persamaan laju reaksi ya. V sama dengan K kali konsentrasi C kali konsentrasi D. Di mana K-nya itu 100 per molar kuadrat kali second. C-nya juga yaitu tadi sama D adalah 0,5. Maka dimasukin 0,5 kali 0,5 adalah 0,20.